Buat kalian semuanya yang mungkin saat ini menjadi seorang mahasiswa, kalian beruntung banget menemukan satu video ini. Jadi di video kali ini aku bakal berbagi 3 tools AI yang benar-benar sangat penting dan juga sangat dibutuhkan bagi kalian semuanya seorang mahasiswa. Jadi tools AI ini bakal punya kontribusi yang besar di dalam kalian menjadi seorang mahasiswa, tentu dalam menyelesaikan tugas kalian dan juga membantu kalian dalam banyak hal tentunya. Dan juga 3 tools AI ini secara tidak langsung 60% mungkin jarang sekali diketahui oleh semua mahasiswa di Indonesia. Dan juga tentu 3 tools AI yang bakal aku share ini adalah punya manfaat yang besar dan juga kontribusi yang besar bagi kalian semuanya nanti. Oke, buat kalian semuanya yang sudah bergabung di video kali ini, kalian jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga kalian bisa mendapatkan wawasan dan juga informasi terbaru dari channel ini. Oke, kita bakal masuk ke tools AI yang pertama. Jadi di tools AI yang pertama itu adalah konsensus. Nah, konsensus ini adalah AI yang bisa membantu kita dalam mencari jawaban daripada jurnal penelitian kita, kemudian memudahkan kita juga sebagai pengguna untuk menemukan informasi yang akurat dan juga memahami isi penelitian kita dengan cepat dan juga mencari referensi untuk tugas kita itu, baik itu skripsi, karya ilmiah ataupun jurnal. Jadi di sini kita bisa mencari berbagai referensi lengkap, baik itu dari skripsi yang sifatnya itu aktual dan juga punya trust yang tinggi, karena skripsi-skripsi yang tentu barangkali sudah dipublish di dalam website universitas bakal menjadi bahan referensi di konsensus, dan juga tentu bisa kita jadikan referensi untuk jurnal ataupun karya ilmiah kita yang lain, baik itu skripsi kemudian tesis. Jadi apa aja manfaatnya? Yang pertama adalah membantu mencari jurnal penelitian yang lebih cepat dan juga akurat. Kemudian menyajikan ringkasan hasil penelitian itu jauh lebih mudah dipahami. Kemudian memudahkan menentukan referensi, karena di sini banyak sekali referensi yang bakal bisa kita coba. Jadi buat kalian semuanya coba aja konsensus di website ataupun Google. Kemudian di sini membantu memastikan informasi didukung oleh bukti ilmiah yang pastinya itu akurat. Karena di sini tentu barangkali skripsi yang sudah dipublish di internet bakal dijadikan sebagai bahan untuk referensi yang kuat untuk karya ilmiah kalian melalui konsensus. Kemudian tentu apabila semua sudah dijalani dengan baik, semua sudah dilakukan, maka tentu kita bakal lebih bisa mengefisiensikan waktu untuk mempelajari sumber akademik yang ada di konsensus dan juga di seluruh tugas-tugas kita. Jadi konsensus ini memang benar-benar punya manfaat yang besar untuk kita, dan juga konsensus berkontribusi terhadap karya ilmiah kita, kualitas karya ilmiah kita, dan juga menjadikan karya ilmiah kita itu lebih tajam secara referensi. Jadi dengan adanya konsensus ini tentu AI yang sangat bermanfaat buat kalian sebagai seseorang akademisi ataupun kalian sebagai profesional ataupun dosen. Oke, jadi buat kalian semuanya yang mau coba konsensus, kalian bisa langsung akses di Google dengan konsensus melalui websitenya. Oke, yang kedua, jadi selain konsensus ini di tools AI yang kedua itu adalah Quillbot. Nah, Quillbot ini sendiri adalah aplikasi ataupun website ya, tapi yang lebih dominan Quillbot ini adalah website. Jadi Quillbot itu adalah platform yang berbasis kecerdasan buatan ataupun AI yang tentu bisa membantu kita dalam meningkatkan kualitas penulisan akademik dan juga profesional. Jadi Quillbot itu banyak sekali fiturnya, seperti Paraphrase, kemudian grammar checker, summarizer, citation generator, plagiarisme checker, dan juga banyak lagi. Karena di fitur-fiturnya tentu ada yang free dan juga ada yang berbayar. Jadi biasa untuk aku sendiri menggunakan Quillbot ini untuk menghilangkan plagiasi dari sebuah tulisan, yang memang apabila ketika kalian menggunakan model gratis, kalian hanya bisa mendapatkan 250 kata per sekali generate untuk menghilangkan plagiarisme. Jadi di sini ada toolsnya adalah Paraphrasing tool. Ini adalah salah satu tools untuk menghilangkan plagiasi daripada tulisan
yang memang barangkali tulisan itu tidak panjang sepanjang beberapa alinea, tapi terbatas ketika kalian menggunakan mode free ataupun mode gratis. Jadi Quillbot ini sering banget aku pakai ketika aku menggunakan sebagai media ataupun AI yang membantu mengurangi copyright daripada sebuah teks. Jadi harus kita gunakan sebaik mungkin, kemudian juga kita gunakan Quillbot ini sebagai AI yang bisa membantu kita dalam melakukan hal-hal produktif tentunya. Jadi Quillbot ini apa aja manfaatnya? Nah, kita simak di sini. Yang pertama itu ada fitur paraphrase dengan mode akademik, jadi mengubah kalimat menjadi bahasa akademik yang jauh lebih formal tanpa mengubah maknanya. Artinya mengubah secara struktur kata penulisan tanpa mengubah tujuan dan juga makna daripada apa yang disampaikan daripada teks tersebut. Kemudian manfaatnya juga grammar checker, memeriksa dan memperbaiki kesalahan baik itu tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat. Jadi kita bisa mengetahui untuk tools grammar checker ini ketika kita mengupload teks kita. Jadi grammar checker ini bisa menganalisis apa kesalahan yang terjadi dalam teks yang kita ajukan. Jadi seperti itu. Kemudian ada citation generator, jadi membuat citasi dan daftar pustaka jauh lebih otomatis dan juga berbagai jenis gaya yang bisa dipakai karena menyesuaikan ketentuan-ketentuan daripada universitas yang sedang kita jalani. Jadi di sini ada APA, kemudian MLA dan juga IAAA dan juga Harvard. Karena setiap tata cara penulisan karya ilmiah itu di setiap masing-masing universitas itu memiliki perbedaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada summarizer, jadi merangkum isi artikel, jurnal, skripsi, dan juga tesis untuk dijadikan lebih singkat dan juga diambil poin-poin penting. Karena poin-poin penting tentu itu adalah benang merah yang bisa kita ambil untuk kita simpulkan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada plagiarisme checker. Ini berbayar ya. Jadi untuk cek plagiasi seperti yang bisa kita lakukan itu berbayar juga, itu adalah daripada aplikasi ataupun website yang sejauh ini kita gunakan itu seperti untuk Mendeley atau apa ya itu. Jadi ada salah satu website yang bisa menghilangkan plagiasi. Jadi di Quillbot ini sendiri juga bisa menghilangkan plagiasi melalui fitur yaitu plagiarism checker. Di sini ada fiturnya. Karena ini fitur-fitur yang berbayar. Nah, di sini kalian bisa akses saja Quillbot. Tapi ini terbatas untuk fitur plagiarism checker. Karena di sini kita harus premium berbayar. Jadi tujuannya adalah mendeteksi tingkat kemiripan atau plagiasi pada dokumen yang tujuannya membandingkan terhadap berbagai jenis sumber ataupun secara online. Jadi yang sumber-sumber yang ada di internet itu dibandingkan dengan hasil tulisan kita. Jadi tujuannya ya untuk menghilangkan plagiasi. Dan fitur ini tersedia di versi premium yang sejauh ini aku tahu. Oke, jadi tools AI yang kedua itu adalah Quillbot, dan ini sangat bermanfaat buat kalian sebagai seorang mahasiswa. Dan bisa kalian lihat di sini fitur-fiturnya. Ini yang fitur-fitur tentu punya manfaat yang besar buat kalian semuanya. Jadi jika kalian mencari referensi yang akurat, yang tepat, dan juga membandingkan referensi, kalian bisa mencari konsensus. Nah, untuk memperbaiki struktur penulisan, kalian bisa menggunakan Quillbot. Tujuannya bagus sekali Quillbot ini. Ya, untuk membuat karya ilmiah kita itu jauh lebih efektif dan juga jelas sesuai dengan kaidah penulisan. Jadi kalian bisa lihat untuk kaidah-kaidah penulisan di dalam sebuah universitas itu ketika ada buku panduannya, dan kalian sesuaikan dan kalian minta bantuan kepada chatbot ataupun Quillbot ini. Oke, untuk AI yang kedua sudah selesai, kemudian kita masuk kepada AI yang ketiga. Nah, di sini. Nah, AI yang ketiga ini tentu barangkali tidak asing sama sekali karena kalian hampir tiap hari menggunakannya, bahkan tidak di kalangan mahasiswa aja.
Dan ini hampir semua siswa, bahkan mulai dari SD sampai dengan kalian sebagai seorang mahasiswa, bahkan juga dosen mungkin menggunakan chatbot AI. Ini chatbot AI ini banyak sekali jenisnya, mulai dari ChatGPT, termasuk kemudian Claude, dan juga siapa lagi kalau bukan Google Gemini yang punya integrasi bagus melalui Google, melalui WhatsApp, dan juga Meta. Jadi chatbot AI ini benar-benar penting sekali. Tapi dari ketiga ini tentu punya perbandingan masing-masing. Daripada ChatGPT, Claude, dan juga Gemini, tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Buat kalian yang mungkin penasaran dengan perbandingan ketiga aplikasi ini ataupun chatbot AI ini, kalian bisa tonton videonya di atas ini. Nah, tentu barangkali ketika nanti kalian sudah bisa membandingkan, itu kalian pasti paham bagaimana ketentuan-ketentuan yang bisa kalian gunakan daripada chatbot AI ini. Ketentuan-ketentuan itu tentu berpengaruh pada hasil yang kalian generate di chatbot ini, baik itu dalam pengambilan keputusan ataupun mencari sebuah inspirasi dari ketiga chatbot ini. Dan salah satu chatbot yang justru sering aku pakai itu yang pertama ChatGPT, kemudian yang kedua adalah Gemini, dan yang ketiga adalah Claude AI. Jadi untuk 3 tools AI yang sangat-sangat penting untuk kita bahas itu adalah tools yang membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan kalian di akademisi ataupun kalian di masa-masa kalian kuliah. Jadi buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini, jangan lupa kalian tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga video-video yang aku share, baik itu video ini ataupun video-video yang akan datang, itu bisa membantu kalian dalam menambah wawasan dan juga mensupport kalian di dalam segala hal. Jadi terima kasih buat kalian semuanya. Kalau suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan dukung channel ini dengan cara aktifkan loncengnya. Oke, buat kalian semuanya, see you di next video.